Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayuskawati, NIM 206601310. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul perilaku konsumen. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan. Yang pertama ada perubahan demografi, artinya perubahan pada populasi dari waktu ke waktu. Yang kedua ada kemajuan teknologi, yang artinya kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada manusia dan lingkungan. Seiring dengan perkembangannya zaman, teknologi dapat membantu manusia dalam berbagai hal. Yang ketiga, perubahan kebijakan publik. Selanjutnya ada kerangka konseptual yang terbagi menjadi 3, yaitu ada pembeli, membayar, dan pengguna. Demografi yang terdiri dari populasi yang menua, wanita di dunia kerja, rumah tangga 1 orang, menurunnya kelas menengah, keanekaragaman etnis, dan distribusi geografi. Yang selanjutnya ada teknologi yang terdiri dari pengendalian informasi, produk pintar, akses ke produk, dan penyesuaian massal. Selanjutnya ada kebijakan publik yang terdiri dari pragmatisme atas ideologi, hak konsumen pasif, dan integrasi ekonomi regional. Manfaat mengantisipasi tren bagi pelanggan. Yang pertama, mengantisipasi tren dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, dengan melihat tren dapat menciptakan pasar dengan menyalurkan kebutuhan laten. Dan yang ketiga, mengantisipasi tren dapat menciptakan opini publik yang positif bagi perusahaan dan industri. Yang selanjutnya yaitu tren demografis. Yang pertama yaitu penuaan penduduk atau populasi yang menua. Di sini memiliki 2 alasan utama, yaitu yang pertama, tingkat kelahiran yang menurun dan harapan hidup yang lebih meningkat. Populasi yang menua memiliki kekhawatiran antara lainnya kesejahteraan finansial, keselamatan dan keamanan, kebutuhan rekreasi. Yang selanjutnya yaitu wanita di dunia kerja. Efek dari wanita yang bekerja, yaitu perubahan yang signifikan dalam sumber daya rumah tangga. Yang kedua yaitu kurangnya waktu luang. Yang selanjutnya yaitu pergeseran dalam rumah tangga. Dengan kedua pasangan yang bekerja, rumah tangga akan berubah menjadi keluarga teman sekamar. Selanjutnya yaitu rumah tangga 1 orang. Implikasi dari tren hidup sendiri yang meliputi yaitu harga diri dan otonomi pembelian impulsif, serta yang kedua yaitu kesendirian. Yang selanjutnya yaitu kelas menengah yang menurun, yang terdiri dari 3 implikasi utama, diantaranya yaitu kisaran kelas produk yang meningkat, yang kedua lebih banyak militansi pelanggan, dan yang ketiga yaitu orang kaya baru. Selanjutnya yaitu keanekaragaman etnis, adalah perbedaan antara suku, adat, dan istiadat dan kepercayaannya. 2 implikasi yang berbeda, yaitu yang pertama, pasar tersegmentasi adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, dan perilaku dalam perbedaan pasar yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu keanekaragaman budaya, adalah keunikan yang ada di muka bumi dengan banyaknya berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama, tetapi tetap satu. Itulah Indonesia yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ada tren teknologi. Dengan tren teknologi dapat membentuk nilai pelanggan masa depan, dan kemajuan teknologi telah memberikan pelanggan memudahkan konsumen untuk membeli keperluan dengan menggunakan teknologi, mungkin dengan mengakses melalui marketplace, Facebook, dan lain sebagainya. Tanggapan pelanggan terhadap teknologi baru. Yang pertama yaitu pelanggan akan mengambil peran sebagai co-producer, dan pelanggan akan terlibat dalam disintermediasi
Yang ketiga yaitu pelanggan akan terlibat dalam outsourcing, dan keempat yaitu pelanggan akan terlibat dalam otomatisasi konsumsi. Yang selanjutnya yaitu tren dalam kebijakan publik. Yang pertama yaitu pragmatisme ekonomi menang dalam ideologi. Yang kedua yaitu banyak pemerintah prihatin dengan perlindungan konsumen pasif. Dan yang ketiga yaitu pemerintah di tingkat internasional mengejar integrasi ekonomi regional. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam perekonomian nasional. Secara historis, tiga ideologi telah membentuk peran pemerintah dalam urusan ekonomi nasional. Yang pertama yaitu ada politik, religius, dan perencanaan pusat. Yang selanjutnya yaitu implikasi ideologi dan pragmatisme ekonomi. Yang pertama yaitu ideologi yang terdiri dari politik, agama, dan perencanaan pusat. Yang diperlukan kepemilikan pemerintah dan peraturan, penawaran produk dan layanan terbatas, produk dan layanan yang diproduksi secara lokal. Dan pragmatisme ekonomi yang terdiri dari persaingan yang lebih besar karena privatisasi dan deregulasi. Yang kedua yaitu produk yang lebih baik dan harga yang lebih rendah karena persaingan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu internasionalisasi produk dan layanan karena batas terbuka. Yang selanjutnya yaitu ada implikasi untuk perilaku pelanggan. Yang pertama, kompetensi yang lebih besar. Orientasi pelanggan adalah suatu keharusan. Yang kedua yaitu peran pelanggan akan mendapat manfaat. Di antaranya membayar dengan harga yang lebih rendah, pengguna dengan produk yang lebih baik, pembeli dengan kemudahan berbisnis. Yang selanjutnya yaitu lebih banyak standarisasi. Selanjutnya yaitu implikasi tren untuk tiga peran pelanggan. Yang pertama, tren demografi, teknologi, dan kebijakan publik sebelum akan memenuhi ketiga peran pelanggan. Di antaranya pertama yaitu pengguna, membayar, dan pembeli. Pengaruh tren utama dalam demokrasi pada tiga peran pelanggan. Yang pertama yaitu ada demografi populasi yang menua, pengguna, meningkatkan kesehatan dan keamanan, dan kebutuhan rekreasi. Membayar, pengendalian biaya untuk perawatan kesehatan membutuhkan perhatian yang tinggi. Pembeli, pengirim ke home dan kenyamanan dalam membeli barang-barang yang penting. Yang kedua yaitu demografi wanita pekerja, pengguna, peralatan hemat waktu, memasak, membersihkan, penitipan anak, dan dialihdayakan. Membayar, keterjangkauan agak meningkat. Pembeli, spesialisasi peran laki-laki perempuan dalam membeli semakin menipis. Yang ketiga yaitu ada demografis rumah tangga satu orang. Pengguna, nilai-nilai sosial dan emosional dalam produk menjadi menonjol. Membayar, keterjangkauan yang lebih baik. Pembeli, lebih banyak impuls, dan pembeli berdasarkan pengamanan. Yang keempat yaitu ada demokrasi menurunnya kelas menengah. Pengguna, permintaan untuk barang dengan kelas atas dan bawah yang ekstrim. Membayar, pembiayaan semakin penting dan tinggi. Pembeli, upaya pembeli yang lebih rajin di antara kelompok pelanggan, skala bawah yang diperluas. Yang kelima yaitu demografis meningkatkan keragaman etnis. Pengguna, keragaman etnis yang lebih besar di dalam secara pelanggan. Membayar, perbedaan lintas etnis dan keterjangkauan. Pembeli, tingkat layanan pelanggan yang diharapkan berbeda antar kelompok etnis. Yang keenam yaitu demografi redistribusi geografis. Pengguna, keragaman regional yang lebih besar dalam selera pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ada pengaruh tren utama dalam kebijakan publik terhadap tiga peran pelanggan. Yang pertama yaitu kebijakan publik pragmatisme ekonomi.
pelanggan produk yang lebih baik karena ekonomi pasar terbuka yang membayar, harga yang lebih baik karena ekonomi yang kompetitif, pembeli akses lebih mudah ke produk global, dan lebih mudah melakukan bisnis dengan perusahaan. Yang kedua yaitu kebijakan publik hak konsumen pasif. Pengguna, konsumen menjamin perlindungan terhadap konsumen pasif, membayar hukuman keuangan untuk konsumen ofensif. Pembeli, akses ke produk atau layanan yang merugikan masyarakat menjadi lebih sulit. Dan yang ketiga adalah integrasi ekonomi regional. Pengguna, produk musiman tersedia untuk konsumsi sepanjang tahun dan paparan budaya konsumsi yang beragam. Membayar produk dan jasa yang lebih ekonomis diproduksi dan lebih ekonomis. Pembeli lebih mudah untuk mendapatkan produk dan layanan dari budaya konsumsi yang beragam. Dan yang terakhir, ketersediaan lokal produk global. Selanjutnya yaitu ada implikasi keseluruhan untuk pemasar. Perekonomian akan menjadi lebih berorientasi pada layanan yang mengharuskan perusahaan untuk membuat perubahan yang signifikan. Yang pertama yaitu mengukur nilai pelanggan dari produk dan layanan dalam hal waktu dan uang. Yang kedua, jadikan keamanan dan kualitas serta efisiensi yang sopan sebagai bagian integral dari layanan yang ditawarkan. Dan yang ketiga yaitu mengadopsi kontomisasi massal. Yang keempat yaitu tawarkan pemasaran secara instan sehingga pelanggan dapat memahaminya dengan baik dan cepat. Itulah materi yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.